dekat dengan bandara. Bayangkan, dia sangat panas nih. Ini satu-satunya negara tanpa nyamuk. Juga tidak ada McDonald's atau tentara. Hari ini kita akan cari tahu apakah Islandia layak dengan semua kehebohannya. Nah, biaya taksi dari bandara ke kota mahal, $130. Kita akan tinggal di sini selama 7 hari untuk jelajahi kawasan ini. Ini negara termahal kedua dunia. Jadi apa Islandia sepadan? Kami punya domba, dan jika menabrak salah satunya kau akan kena denda. Kita mulai dari selatan, jadi kita mulai dengan mobil ini. Ada mobil untuk tidur, dan mobil lainnya dipilih untuk fotografi. Lihat nih. Tempat pertama yang kita tuju adalah ibu kota, Reykjavik. Negara ini punya kisah sukses mirip Singapura. Akan kuceritakan sebentar lagi. Bandara ini dekat dengan ibu kota seperti Copenhagen, tetapi lebih kecil. Awalnya salah satu negara termiskin. Sekarang salah satu yang terkaya. Tapi apa yang mengubah Islandia? Pendidikan. Ini salah satu perpustakaan. Perpustakaan lebih banyak dari kedai kopi di sini. Lihat betapa indahnya. Motonya adalah membangun bangsa. Membangun bangsa. Lihat kota ini, sungguh menakjubkan. Terletak di antara Eropa dan Amerika. Namun bukan pulau biasa. Betul, lupakan semua pulau yang pernah kukunjungi. Ini salah satu perpustakaannya. Lihat, perpustakaannya keren samping taman saat jalan-jalan gitu. Ini satu-satunya negara tanpa nyamuk. Juga tidak ada McDonald's atau tentara. Islandia terletak antara dunia lama dan baru. Islandia, dari pulau terpencil yang terisolasi, di tengah Samudra Atlantik, di tepi Arktik. Dulunya pulau miskin dan tidak ada yang peduli. Bergantung pada hasil perikanan untuk bertahan dan berjuang tetap hidup. Menjadi negara modern dan kaya yang diperhitungkan seluruh dunia. Sebuah contoh untuk ditiru dalam ketahanan dan peningkatan hidup. Beralih dari menangkap ikan ke pengolahan, memasuki dunia keuangan dan teknologi, dan berfokus pada pendidikan, bertransformasi dari negara termiskin menjadi negara terkaya di dunia. Negara Islandia pagi ini menjadi lebih hijau. Negara ini bangga punya 100% energi terbarukan. Dengan memanfaatkan lingkungannya yang keras antara api dan es, mengubah energi termal yang terdapat dalam aliran air di bawah tanah menjadi energi listrik, sehingga negara ini beralih sepenuhnya ke energi terbarukan tanpa emisi karbon. Udaranya yang terbersih di dunia, sangat bersih sampai mereka mengemasnya dalam kaleng seperti ini. Udara Islandia untuk dihirup. Udara itu dijual sebagai oleh-oleh. Islandia salah satu negara teraman dan paling damai di dunia. Islandia adalah negara tanpa tentara, tapi menjadi anggota NATO dan calon anggota Uni Eropa. Luas wilayahnya sekitar 100.000 kilometer dengan penduduk tak lebih 370.000 jiwa yang sebagian besar terkonsentrasi di ibu kota. Sebagian besar wilayahnya tertutup salju sepanjang tahun. Negara ini memiliki banyak sungai, mata air, dan air terjun, seolah-olah ini dunia fantasi. Namun, negara ini termasuk salah satu yang termahal di dunia, menempati posisi kedua setelah Swiss. Di sini, kau bisa tinggalkan anak 2 tahun di jalanan dan pergi ke toko untuk belanja. Kau belanja dan meninggalkannya? Ya, tidak apa-apa. Ini Islandia, bro. Ya, ini lumrah di budaya sini. Di Islandia. Kita mulai dari air terjun ini dulu. Air terjun. Oke, sampai di tempat pertama. Masih ada air terjun lainnya. Tunggu saja ya. Dia dari Taiwan. Air terjun ini yang paling dekat dengan bandara dan ibu kota. Kau bisa lihat air terjun kecil di sekitarnya. Air terjun pertama. Dan sekarang kita akan menuju lokasi kedua. Kau bisa lihat air terjun kedua dari kejauhan. Oke, lokasi kedua. Jalan ini penuh air terjun. Lokasi kedua, guys. Saat itu cuaca sedang mendung. Lalu tiba-tiba matahari muncul dan warnanya berubah. Lalu pelangi muncul. Kau bisa naik ke samping air terjun ini supaya bisa melihatnya dari dekat.
Di dekat air terjun terdapat pantai hitam Islandia yang paling terkenal di dunia. Setelah kunjungi air terjun, kau berjalan di bebatuan menyaksikan pesona pemandangan pulau vulkanik yang menakjubkan ini. Seperti di kawah gunung berapi, tapi ini lautan. Lalu kita menginap di hotel di jalanan desa ini sebelum kita lanjut perjalanan besok. Bersama matahari terbenam dan dimulainya hari baru, kau saksikan pedesaan di sepanjang jalan menuju ke destinasi berikutnya. Cuma ada satu jalan raya dan kau bisa lihat segalanya di kanan dan kirimu. Dalam perjalanan, kita melihat sumber air panas Islandia. Kita pergi lebih jauh ke selatan. Lalu kita sampai di pantai yang bernama Ini pantai berlian, guys. Lihat, Pantai Berlian. di sini banyak gunung es. Sejauh mata bisa memandang. Bisa bikin es latte. Banyak es di pantai, bisa main es di mana-mana. Padahal musim panas, es terbesar di pantai ini. Kita pergi lebih jauh ke selatan. Kita menginap di hotel ini. Matahari terbenam hanya 3 jam di musim panas, dan sebaliknya di musim dingin. Sekarang jam 3 pagi, matahari terbit Islandia. Mataharinya terbit. Ada desa Viking di tempat kita saat ini. Negara ini diatur dengan baik untuk pariwisata. Restoran, hotel, dan kafe di sepanjang jalan. Saat pulang, kita mampir di kafe ini. Sekarang kita lagi mampir di kafe yang terbuat dari bus sekolah. Kita belum jelajahi seluruhnya ya, ini baru perjalanan menuju ke selatan. Ternyata Islandia besar loh. Bisa memakan waktu 4 hingga 5 jam untuk sampai ke lokasi tertentu di wilayah utara. Bayangkan jelajahi pulaunya. Pasti tak mudah. Pegunungan. Ayo lanjutkan. Dari sana, kita berkendara ke ibu kota di perjalanan. Kau bisa mampir di pulau ini, berkendara ke sana, dan bermalam di pulau itu. Disinilah rumah-rumah paling sepi di dunia. Banyak video membahas rumah-rumah ini, dan mendapat julukan rumah paling sepi di dunia. Ini adalah burung pavin.
Sebelum kita kembali ke bandara, di dekat bandara ada. Lihat guys, jalannya diblokir. Kenapa ya? Karena baru-baru ini kawan, selama tahun 2024 ini, ada sebuah gunung berapi meletus di sini. Bisa lihat, asapnya mengepul tuh. Karena gunungnya bisa meletus kapan saja. Gunung berapinya masih aktif. Lihat gunung itu? Orang-orang mendaki dan berfoto tentu saja harus punya izin ya. Mungkin tak boleh ada di sini, guys. Bandara 20 kilo dan kotanya 10 kilo. Kota dan ibu kota. Dan ini Blue Lagoon. Ya, apa itu Blue Lagoon ya? Yaitu jacuzzi alam terbesar di dunia. Suhu air di danau mencapai 39 derajat Celcius. Danau ini dialiri oleh pembangkit listrik tenaga panas bumi di sebelah danau. Blue Lagoon. Air danau ini diganti setiap 2 hari. Warnanya dari mineral air tuh. Dekat dengan bandara. Bayangkan, dia sangat panas nih. Kamu dapat jus? Mereka juga membagikan masker wajah juga. Nah, semua melakukannya. Jadi putih nih. Buat privilege dong. Dia dari Pakistan, dia banyak bantu kita di sini. Say my name like you know what tomorrow brings, what the wildfire sow. You got seeds in your pocket that steady grow. It's wild. Ini kaleng kosong buat souvenir.